Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi. Hidup itu seperti lomba lari maraton. Seorang pemenang memiliki kemampuan untuk menjaga staminanya, sehingga di awal dan di tengah serta di ujung mampu berlari secara konsisten, bahkan bisa menyimpan tenaga di ujung sehingga dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya di ujung lintasan. Hidup juga seperti itu. Seseorang harus bisa memotivasi diri, tidak tergantung motivasi dari luar, sehingga hari ini, besok, dan waktu-waktu yang akan datang tetap memiliki semangat yang sama, kemampuan untuk menghadapi masalah yang sama, tenaga untuk menghadapi problem yang sama, sehingga orang yang seperti ini besar kemungkinannya untuk sampai finish lebih awal ketimbang yang lain. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh santri dimanapun kalian berada bisa sampai finish tujuan, sampai di ujung cita-cita lebih cepat ketimbang anak-anak yang lain. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar termotivasi kami untuk bisa membuat vlog-vlog baru yang lebih baik, lebih berkualitas. Dan bagi yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya semoga vlog-vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian, yang bertamu di pintu gawai kalian, menjadi tamu yang menghibur, syukur bisa memotivasi, menginspirasi kalian semua untuk menjalani kehidupan hari ini lebih baik ketimbang kemarin, dan besok harus lebih baik ketimbang hari ini. Para santri, dunia gaib itu selalu ada di dalam dunia pesantren. Saya sering berjumpa dengan banyak pengasuh pesantren, banyak kiai yang memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda memang, tapi substansinya sama, yaitu faktor makhluk gaib. Di pesantren modern seperti kita, ternyata juga nggak bebas dari pengaruh makhluk gaib seperti itu. Dan sering kita menghadapi makhluk gaib yang kemudian merasuki santri dan membuat repot kita semua. Apalagi saya tidak punya pengetahuan yang cukup tentang hal-hal semacam itu. Saya tidak memiliki ilmu yang berkompetensi untuk bisa mengusir mereka, untuk bisa menaklukkan mereka. Jadi setiap kali ada masalah semacam itu, kita cukup repot. Hanya saya terbantu oleh keyakinan bahwa yang berkuasa atas alam ini, termasuk alam manusia juga alam makhluk yang lain, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya hanya bisa menyerahkan urusan kepada Allah. Sampai hari ini
hal-hal yang semikian bisa kita atasi tanpa harus meminta bantuan kepada orang lain yang memiliki ilmu khusus tentang itu. Saya memiliki saudara yang juga pengasuh pesantren. Mereka bahkan punya orang khusus yang diminta secara khusus untuk menghadapi hal yang semacam itu. Beliau seorang kiai yang tugasnya hanya mengajar, mengaji, dan memimpin pesantren. Kalau ada gangguan-gangguan gaib, kiriman-kiriman energi negatif, selalu orang lain. Kalau di sini alhamdulillah sampai hari ini Allah selalu melindungi kita, barangkali dengan zikirnya para santri, dengan sholawatnya para santri yang setiap Jumat keliling dengan baca sholawat, itu saya pikir akan menjadi pagar spiritual yang membuat kokoh pertahanan pesantren kita dari gangguan makhluk semacam itu. Para santri, ada pengalaman yang menarik tentang makhluk yang semacam itu. Saya dengan Bunyai waktu itu akan ada acara keluar. Kemudian saya dikabarkan ada seorang santri putri kerasukan. Kemudian saya ke asrama putri bersama Bunyai. Dan ketika saya sampai di depan anak tersebut, mendadak anak tersebut meracau, berkata yang kasar, mengolok-olok, menghina, yang kata-kata itu mustahil diucapkan oleh seorang santri, apalagi santriwati. Dan saya mengalaminya. Kalimat yang paling buruk yang tidak pernah saya dengar dari orang lain. 1 jam dikatakan oleh santriwati itu kepada kami berdua. Kami dikatakan bodoh, dikatakan goblok, tidak berpengetahuan, orang yang lemah, dan macam-macam. Bahkan juga diancam untuk masjid ini akan dihancurkan, pondok ini akan dirusak, pesantren ini akan dibumi hanguskan, yang substansinya membuat hati saya ini bergetar. Terus terang ada rasa khawatir dan takut kalau terjadi apa-apa pada diri kami dan keluarga. Dan memang tujuannya mungkin menumbuhkan rasa takut, dan itu mungkin akan jadi pintu bagi dia untuk masuk lebih dalam pengaruhnya ke dalam diri kita. Para santri, dan itu semua dikatakan dengan kata yang paling keras, menunjukkan kecongkakan dan kesombongan, sehingga terus terang saya bingung pada saat itu. Saya hanya bisa diam selama hampir 1 jam itu. Saya bisa diam untuk gimana ya mengatasi situasi semacam itu. Dan itu disaksikan oleh ratusan santriwati. Kemudian terbetik sebuah ilham barangkali, kalau saya bisa menebak siapa yang mengirimkan pasukan jin itu, kira-kira akan mudah selanjutnya. Benar. Kemudian saya mencoba menenangkan diri, kemudian saya mencoba menggiring kepada kalimat santri yang sudah dimasuki jin tadi. Dia dari mana, siapa yang mengirim, karena apa, terus berapa jumlah yang dikirim, kenapa bisa masuk pesantren,
dan seterusnya. Lama-lama saya bisa memastikan. Saya bilang, kamu dikirim orang ini. Para santri, begitu saya mengatakan itu, dia terdiam mendadak. Kemudian saya muncul kepercayaan dan keyakinan saya. Saya bilang kepada dia, baik, tadi sepanjang hampir 1 jam kamu memuji-muji guru kamu dan menghina saya dan keluarga. Seakan-akan guru kamu itu adalah orang yang paling hebat. Sekarang setelah saya tahu guru kamu, para santri, saya bilang, saya tunggu di pintu gerbang utara. Sampaikan kepada guru kamu, kalau guru kamu bisa datang dan ketemu saya, maka guru kamu memang hebat. Tapi kalau guru kamu yang kamu sebut-sebut luar biasa tadi nggak datang, maka kamu harus tunduk kepada saya. Betul, saya pakai sepeda menuju gerbang utara yang jaraknya dari tempat itu kira-kira 300 meter. Saya duduk sana menunggu barangkali gurunya dia akan datang. Saya tunggu sampai setengah jam. Ternyata tidak datang gurunya, maka saya kembali lagi. Saya bilang, ternyata guru kamu tidak datang. Sekarang bagaimana? Para santri, kalian belajar silat, belajar bela diri itu penting. Paling tidak menumbuhkan kepercayaan diri. Saya dulu waktu SMP juga belajar bela diri. Bahkan saya sempat SMP sudah melatih. Sehingga dengan keterampilan bela diri saya percaya diri. Sehingga saya berani menantang gurunya itu. Dan saya pikir kalau gurunya betul-betul datang, saya yakin saya bisa akan menundukkannya dengan kemampuan bela diri saya, walaupun saya sudah tua. Akhirnya anak itu diam. Akhirnya dia menyatakan tunduk dan manut. Setelah itu saya sampaikan, kok bisa kalian masuk di pesantren ini? Ternyata satu rombongan itu sebetulnya sudah dicegat, sudah dihambat oleh penjaga yang juga terdiri dari makhluk semacam dia, tapi semuanya kalah. Akhirnya bisa masuk di asrama putri. Setelah kita berdialog santai, menjadi cair, kemudian dia mau saya tuntun untuk membaca kalimat syahadat. Bahkan kemudian dia guyon minta dinikahkan dengan makhluk jin yang ada di pesantren ini. Para santri kemudian dia mengatakan dia tidak berani pulang, karena kalau pulang maka dia akan dimarahi oleh gurunya, bahkan mungkin akan dihukum oleh gurunya. Oleh karena itu saya tawarkan, baik kalau kamu nggak mau pulang dan kamu sudah beragama Islam, sudah punya calon istri, bagaimana kalau kamu tinggal di sana, satu tempat yang memang kita siapkan, dan saya harapkan itu tidak mengganggu santri. Tampaknya mereka juga mau tinggal di sana dan urusan selesai. Para santri, situasi itu menjadi kredit poin, paling enggak menimbulkan kepercayaan pada santri, seakan-akan saya itu bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti itu. Padahal sebenarnya saya tidak cukup punya kemampuan dan tidak bisa, hanya karena pertolongan Allah yang mendadak diberikan, sehingga saya bisa mengatasi situasi yang pada waktu itu betul-betul menimbulkan rasa takut, rasa khawatir, rasa rendah diri. Tapi karena ilham dari Allah, pertolongan Allah, situasi itu bisa kita balikkan
dan rombongan jin itu bisa kita tundukkan. Itu vlog kita hari ini. Moga-moga pengalaman ini menjadi referensi bagi para santri yang nanti akan mendirikan pesantren, mendirikan majelis taklim, mendirikan sebuah kegiatan sosial. Selalu saja ada gangguan-gangguan, ujian-ujian, baik ujian yang dari manusia maupun dari golongan makhluk gaib. Saya percaya santri akan bisa mengatasinya dengan keyakinan yang sempurna, dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu vlog kita hari ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.